Hai sob, lagu mengenai nenek moyangku seorang pelaut gemar mengarung luas samudra bukan hanya sekedar teori loh. Ternyata itu emang benar adanya. Wow, kok bisa? Nah, ternyata ada histori yang hilang nih sob dalam sejarah maritim di Nusantara. Soal nenek moyang orang Indonesia yang sebenarnya dahulu adalah seorang penjelajah samudra. Bahkan mereka sudah lebih dahulu mengarungi lautan jauh sebelum bangsa Arab, Cina, dan bangsa Eropa melakukan perjalanan bahari mereka di lautan. Hal ini sob dibuktikan oleh para pakar sejarawan bangsa luar melalui penelitian mereka dari beberapa catatan sejarah jejak peninggalan nenek moyang kita. Wih, ternyata leluhur kita memiliki catatan sejarah yang sangat hebat ya. Kira-kira sudah sejauh mana ya pelayaran nenek moyang kita dalam mengarungi lautan ini? Mari kita bahas sob. Tertulis di kitab 1 Raja-Raja. Tentunya kita sudah tidak asing lagi nih ya sob jika mendengar King Salomo. Yap, ia adalah Nabi Sulaiman, salah satu dari 25 Nabi Allah. Nah, ada bukti nih sob mengenai nenek moyang kita yang pernah menjelajah sampai ke negeri Nabi Sulaiman. Nah, bukti tersebut sob tertulis di kitab 1 Raja-Raja di Perjanjian Lama, yaitu mengenai Nabi Sulaiman yang mendapatkan 400 talenta emas, bulu burung merak, kayu cendana, dan beberapa rempah lainnya. Yang semua itu didapatkan Nabi Sulaiman dari negeri yang sangat subur dan kaya akan emasnya. Jika kita menarik kesimpulan nih sob mengenai emas, bulu burung merak, kayu cendana, dan kalau kita hubungkan juga mengenai negeri yang dikatakan sangat subur dan kaya akan emasnya, ada kemungkinan itu adalah Indonesia sob. Apalagi disebutkan juga untuk menempuh ke suatu negeri tersebut membutuhkan waktu 3 tahun lamanya. Nah, hal ini bisa terjadi disebabkan karena kapal-kapal dahulu belumlah secanggih seperti yang sekarang sob. Kapal-kapal dahulu kebanyakan menggunakan angin sebagai sarana navigasinya. Jika emang benar nih sob, komoditas yang didapatkan Nabi Sulaiman dari Indonesia, itu berarti Nabi Sulaiman dahulu sudah memiliki hubungan dagang dengan pelaut Nusantara sob. Tanaman asli Indonesia ada di catatan Mesir kuno. Nah, salah satu bukti lainnya nih sob mengenai bukti nenek moyang kita adalah seorang penjelajah samudra. Terdapat di catatan Mesir kuno 2000 tahun sebelum Masehi sob. Dikatakan di sana bahwa orang Mesir kuno mendapatkan komoditas berupa cengkeh, kayu cendana, emas, dan rempah-rempah lainnya dari negeri yang tidak diketahui. Kira-kira negeri apa itu ya? Nah, kalau kita mengambil kesimpulan nih sob, bisa saja negeri itu adalah Indonesia sob. Mengapa demikian? Dikarenakan cengkeh dan kayu cendana adalah komoditas asli dari Indonesia sob. Bukti lainnya juga dikatakan oleh sejarawan George Bush Elety. Dalam penelitiannya, ia mengatakan di Mesopotamia ia menemukan sebuah kendi kuno yang di dalamnya ada fosil cengkeh. Cengkeh sendiri merupakan tanaman endemik Maluku ya sob. Ya, meskipun sekarang sudah tersebar di mana-mana, akan tetapi asal mula tanaman tersebut ditemukan pertama kali yaitu di Maluku. Kalau di Mesopotamia terdapat tanaman cengkeh, itu berarti ada 2 kemungkinan sob, yaitu pelaut Mesopotamia yang datang ke Indonesia atau pelaut Indonesia yang menyebarkannya di sana. Bukti lainnya juga dikatakan oleh Robert Dick di dalam bukunya yang menyebutkan jagung dan beberapa tanaman lainnya sebenarnya disebarkan oleh para pelaut Indonesia. Bahkan Robert Dick juga berani menyebutkan bahwa ada kemungkinan pelayaran para pelaut Indonesia telah sampai ke benua Amerika. Dibukanya jalur sutra oleh pelaut Indonesia. Josh Hare yang merupakan seorang sejarawan dari Arab menyebutkan bahwa para pelaut Arab sejak 1 abad sebelum Masehi sudah berkunjung ke India. Akan tetapi mereka terlambat dibanding orang-orang Melayu yang datang dari Nusantara saat itu. Ia juga menyebutkan bentuk kapal layar orang Melayu adalah bentuk kapal yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Dikarenakan mereka para pelaut Nusantara memiliki kapal layar yang sangat modern pada zamannya. Kapal layar tersebut dapat diputar haluannya. Begitu juga dengan layar kapal mereka yang dapat dinaik turunkan secara fleksibel. Dari sinilah yang mempengaruhi bentuk kapal India untuk mencontoh bentuk kapal dari pelaut Indonesia. Tidak hanya itu sob, bentuk kapal pelaut Nusantara juga diadopsi oleh para pelaut di seluruh dunia. Dikarenakan saat itu India menjadi tempat pertemuan antara para pelaut Persia, Arab, Yaman, Afrika, Mesir, dan Mesopotamia.
Disebutkan juga oleh James Horner bahwa orang-orang Indonesia 500 tahun sebelum Masehi, mereka sudah berinteraksi dengan orang-orang India dan orang-orang Sri Lanka sob. Bahkan dikatakan juga, di Sri Lanka ada legenda mengenai suku naga yang berlayar dengan perahu bercadik. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah Pelaut Nusantara sob. Pelaut Makassar dan suku aborigin. Yap, bukti lainnya dapat kita lihat sob dari para pelaut Makassar yang berlayar sampai ke Australia. Bahkan mereka para pelaut Makassar memiliki hubungan dekat dengan suku aborigin. Kala itu para pelaut Nusantara yang berasal dari Makassar memiliki hubungan dagang dengan suku aborigin jauh sebelum orang-orang kulit putih menginvasi Australia ya sob. Mereka pelaut Makassar sob sangat terkenal dengan kapal pinisinya. Kapal pinisi adalah kapal yang sangat istimewa sob. Proses pembuatannya saja dilakukan tanpa menggunakan paku atau peralatan modern. Kapal ini dibuat masih menggunakan cara manual sob. Itu sebabnya kapal ini dianggap sebagai kapal yang sangat tangguh dalam mengarungi samudra. Sejak tahun 1500-an, para pelaut Makassar datang ke Australia untuk membeli teripang dari suku aborigin. Bahkan orang-orang Makassar saat itu dikenal baik oleh suku aborigin. Jika suku aborigin ditanya tentang Makassar, mereka langsung meresponnya dengan gembira dan menjawab kalau mereka sangat kenal dengan baik dengan orang-orang Makassar. Nah, saat itu pelaut Makassar membeli teripang dari suku aborigin dengan cara barter sob. Teripang tersebut kemudian akan dijual kembali oleh para pelaut Makassar ke negeri Cina. Sebab saat itu di Cina, teripang digunakan sebagai bahan obat-obatan. Dari sini bisa kita simpulkan ya sob, bahwa pelaut Indonesia sudah berlayar lebih dahulu jauh sebelum Cina, India, dan Arab yang dianggap sebagai pelaut yang membuka jalur perdagangan. Mereka para pelaut Makassar terkadang memberikan alat-alat kepada suku aborigin berupa pisau, kapak, dan peralatan lainnya untuk mempermudah kehidupan suku aborigin. Dan sering sekali juga mereka para pelaut Makassar mengajari tentang cara bertani dan budidaya mutiara kepada suku aborigin. Bahkan ya, saking dekatnya pelaut Makassar dengan suku aborigin, beberapa di antaranya dari suku aborigin ada yang dibawa ke Makassar oleh para pelaut Makassar. Begitu juga dengan orang-orang Makassar, ada juga yang memilih menetap di sana. Namun semua itu berubah saat Australia dikuasai oleh orang-orang kulit putih ya sob. Mereka para pelaut Makassar dipaksa dikenai pajak oleh orang-orang kulit putih apabila orang Makassar ingin mengambil teripang dari suku aborigin. Dari sinilah orang-orang Makassar menghentikan pelayarannya ke Australia sob. Namun hubungan antara keduanya masih terjalin dengan baik hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari diselenggarakannya sebuah acara di Australia yang merayakan hubungan antara pelaut Makassar dan suku aborigin yang sudah terjalin sejak cukup lama. Hal-hal aneh dari selatan. Hal-hal aneh dari selatan adalah sebuah buku yang ditulis oleh sejarawan Cina mengenai bentuk kapal yang digunakan pelaut Nusantara ketika berlabuh di Cina. Ia menceritakan bahwa orang-orang Jawa sudah sering berlabuh di pelabuhan Cina. Fase itu terjadi di masa dinasti Han. Ia menyebutkan orang-orang dari selatan itu diberi nama orang-orang Kunlun yang datang ke Cina dengan kapal yang modern. Kapalnya sangat canggih, bahan kayunya sangat kuat. Layarnya juga dapat diputar. Mereka menyebutnya dengan sebutan Jung Jawa. Hal ini juga diperkuat oleh dugaan Oliver William Walter, seorang sejarawan. Ia mengatakan sejak abad ke-5 Masehi, orang-orang Cina dan India ketika mereka berdagang, mereka tidak bersungguh-sungguh. Dalam arti mereka menggunakan jasa dari pelaut Nusantara. Hal ini dikarenakan hanya orang Indonesia lah yang kala itu memiliki kapal yang mumpuni dalam mengarungi lautan. Profesor Oliver William Walter dalam bukunya menulis, India dan Cina sejak abad ke-5 Masehi memiliki sedikit tradisi tentang berlayar. Kapal-kapal mereka hanya digunakan untuk menyusuri pantai dan juga sungai. Maka terindikasi kuat bahwa yang membawa para pedagang India dan Cina masuk ke Nusantara adalah pelaut Indonesia. Penduduk Madagaskar keturunan Indonesia. Yap, ada bukti kuat lainnya nih sob mengenai nenek moyang kita seorang penjelajah ada di Madagaskar. Bukti ini didapati oleh Dick Redpaw saat berkunjung ke Madagaskar. Ia melihat orang-orang Madagaskar sangat mirip dengan orang Indonesia, baik itu dari segi wajah maupun kemiripan bahasa. Dan setelah ditelusuri oleh Dick Redpaw sob, ternyata bukan hanya bahasa saja yang sama, namun masih ada hal lainnya, seperti alat musik dan rumah joglo.
Ketika orang Madagaskar ditanya oleh Dick Redpaw mengenai tentang Indonesia, orang Madagaskar mengatakan Indonesia adalah leluhur mereka. Bukti ini juga diperkuat melalui penelitian yang dilakukan University Massey Selandia Baru, bahwa 22% DNA dari 266 orang Madagaskar memiliki tanda genetik orang-orang Indonesia. Ada juga teori yang mengatakan nih, kalau Pulau Madagaskar pertama kali dihuni oleh para pelaut Indonesia lewat ekspedisi mereka ke Madagaskar pada abad ke-9 Masehi. Itu berarti saat era kekuasaan kerajaan Sriwijaya, sob. Mereka para pelaut Indonesia memilih menetap di Madagaskar, membangun suatu rumpun yang disebut dengan Malagasy. Bahasa Malagasy juga lebih mirip dengan bahasa Melayu, akan tetapi bahasa ini tercampur dengan bahasa Sanskerta zaman dahulu. Namun kebanyakan penduduk Madagaskar, mereka hanya mengenali Indonesia adalah leluhur mereka ya sob. Mereka tidak mengetahui mereka berasal dari subsuku apa yang terdapat di Indonesia. Itu dikarenakan sewaktu nenek moyang mereka tiba, pada zaman itu belum mengenal adanya konsep Indonesia ataupun Nusantara ya sob. Hanya mengenal konsep sekumpulan pulau yang terdapat di wilayah Indonesia saat ini. Namun saat ini penduduk Madagaskar sudah bercampur dengan bangsa Afrika ya sob. Portugal, Brazil, Cina, dan Afrika Selatan ada di peta pelaut Jawa. Siapa yang tidak mengenal Alfonso de Albuquerque? Yap, dalam pelajaran sekolah namanya tertulis di dalam buku pelajaran sejarah ya sob. Ia merupakan seorang penjelajah terkenal asal Portugis yang kala itu berhasil menaklukkan Malaka. Tapi tahukah kalian sob, bahwa Alfonso pernah menuliskan surat kepada rajanya. Isi surat tersebut mengatakan, selain ia telah berhasil menaklukkan Malaka, ia juga menemukan peta dari Pelaut Jawa. Dalam peta tersebut ternyata Portugal sudah ada di peta Pelaut Jawa. Selain itu ada juga Cina, Jepang, Tanjung Harapan, bahkan Brazil juga tergambar di peta Pelaut Jawa. Dapat kita simpulkan nih, itu berarti sob, nenek moyang kita sudah berlayar sampai ke benua Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia sob. Bukti lainnya juga diperkuat dari beberapa pelaut Portugis sob, yang berlayar ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Di sana mereka menemukan kapal yang baru pertama kali mereka lihat, dan orang-orang yang menaiki kapal tersebut semuanya berkulit coklat. Ketika para pelaut Portugis menanyai asal mereka, mereka pun menjawab kalau mereka berasal dari Jawa. Dan ketika para pelaut Portugis sampai di Malaka, mereka baru menyadari bahwa kapal-kapal inilah yang mereka lihat saat di Tanjung Harapan, Afrika bagian selatan. Sejarawan Giovanni Empoli juga menyebutkan bahwa kapal Jung Jawa sangatlah besar dan juga kuat. Ia menjulukinya sebagai benteng yang mengapung. Ia juga mengatakan kalau kapal Jung Jawa mampu menahan serangan artileri atau meriam karena besar dan kuatnya kapal tersebut. Ia juga menyebutkan kalau kapal Jung Jawa jauh lebih besar dari kapal Portugis. Bobotnya berkisaran 1000 sampai 2000 ton. Ini adalah kapal yang paling besar pada zamannya. Tidak sampai di situ, ia juga menuliskan bahwa Kekaisaran Cina tidak memperbolehkan kapal Jung Jawa untuk berlabuh di pelabuhannya karena dikhawatirkan bisa menaklukkan sebuah kota. Bahkan dikatakan juga satu kapal Jung Jawa mampu menghabisi 20 kapal Jung Cina. Widih, gila ya sob. Nah, kapal-kapal inilah sob yang kemudian menjadi inspirasi Kekaisaran dinasti Song untuk membuat kapal setangguh ini. Ya, meskipun hasilnya tak sebaik kapal Jung Jawa. Dari pembahasan di atas sob, pertanyaannya adalah mengapa Nusantara memiliki sejarah yang sangat luar biasa dalam pelayarannya? Itu dikarenakan Nusantara berbentuk kepulauan sob. Hampir di sekeliling kita, keseluruhannya adalah lautan. Begitu juga dengan sumber daya kita yang sangat mendukung apabila kita ingin membangun suatu kapal yang sangat tangguh. Bahan-bahan tersebut hanya ada di Indonesia sob. Pada dasarnya nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Hal ini dapat kita lihat dari suku Bajo, suku asli Indonesia yang hidup dan tinggal di perairan. Mereka sudah terbiasa dengan lautan, bahkan dikatakan juga mereka adalah salah satu penyelam terbaik di dunia. Namun mengapa ya sejarah hebat nenek moyang kita ini tidak masuk dalam pelajaran sejarah di sekolah? Sangat disayangkan ya, padahal sejarawan bangsa luar sudah meneliti dan mengakui bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah dalam menjelajah samudra. Itulah pembahasan mengenai nenek moyang Indonesia yang dahulunya adalah seorang penjelajah samudra. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you.